Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama pelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar mengenai materi getaran dan gelombang. Yang pertama ada materi getaran. Getaran merupakan gerakan bolak-balik pada suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik keseimbangannya. Yang pertama, kita akan belajar mengenai konsep getaran. Jadi, ini merupakan contoh getaran, yaitu adanya getaran pada bandul sederhana. Satu kali getaran penuh pada saat benda bergerak itu berada pada titik A, kemudian ke B, C, B, dan kembali lagi ke A. Atau bisa didefinisikan lain seperti dari C ke B, ke titik A, kemudian ke B, dan ke C lagi. Itu merupakan satu kali getaran. Sedangkan apabila getarannya berada pada titik A ke B atau B ke C, itu merupakan seperempat getaran. Sedangkan dari titik A ke B dan ke C merupakan setengah getaran. Dan kemudian dari titik A ke B ke C kemudian ke B lagi adalah 3/4 getaran. Pada getaran, ada yang disebut dengan amplitudo. Amplitudo adalah simpangan getaran yang paling besar atau simpangan maksimum. Pada gambar bandul di samping, titik seimbangnya adalah titik B, sehingga amplitudonya adalah simpangan maksimumnya, yaitu titik A ke B atau BA dan titik BC. Selanjutnya ada periode yang dilambangkan dengan T besar. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran, di mana satu kali getaran pada bandul ABC merupakan saat bandul bergerak dari titik A ke B ke C, kemudian B dan ke A lagi, atau dari C ke B ke A ke B dan ke C lagi. Periode dapat dihitung dengan rumus T besar sama dengan T per N, yaitu periode sama dengan waktu dalam satuan second dibagi dengan banyaknya getaran, atau periode sama dengan 1 per F, yaitu periode sama dengan 1 dibagi frekuensi. Selanjutnya ada frekuensi. Frekuensi atau yang dilambangkan dengan F kecil adalah banyaknya getaran per satuan waktu. Dalam hal ini adalah second. Satuan frekuensi adalah Hertz atau Hz. Frekuensi dapat dihitung dengan rumus frekuensi sama dengan N per T, yaitu banyaknya getaran dibagi dengan waktu, atau frekuensi sama dengan 1 per T besar, yaitu frekuensi sama dengan 1 dibagi periode. Berikut merupakan contoh soal periode dan frekuensi. Di slide ini terdapat bandul bola besi yang berayun dari titik A kembali ke titik A kembali. Dengan bandul bola besi tersebut berayun dari titik A sampai ke C selama 0,6 second dengan jarak A sampai C adalah 15 cm. Berapakah periode dan frekuensi ayunan bandul tersebut? Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, periode ayunan adalah waktu yang diperlukan bandul besi dari titik A kembali ke titik A lagi, di mana dalam hal ini yaitu waktunya 2 kali waktu dari bandul berayun dari titik A ke C. Sehingga dapat dihitung bahwa periodenya yaitu T per N, waktu dibagi dengan banyaknya jumlah getaran, di mana waktunya adalah 0,6 second dikali 2 dibagi 1 getaran, sehingga didapatkan periodenya adalah 1,2 second. Selanjutnya, untuk perhitungan frekuensinya, setelah diketahui dari periode dapat menggunakan rumus frekuensi sama dengan 1 per T. Frekuensi sama dengan 1 dibagi 1,2 second, didapatkan frekuensinya adalah 0,83 Hz. Materi yang kedua selanjutnya adalah gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang terjadi karena adanya sumber getaran. Pada perambatannya, gelombang merambatkan energi gelombang, sedangkan perantaranya tidak ikut merambat. Berikut ini merupakan jenis dari gelombang. Gelombang dapat dibagi berdasarkan dari medium perantaranya, yaitu ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Kemudian, gelombang mekanik dapat dibagi lagi berdasarkan arah getarnya, yaitu menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Berikut ini merupakan jenis gelombang berdasarkan medium perambatannya, yaitu yang pertama ada gelombang mekanik.
Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya merupakan gelombang bunyi, di mana seseorang dapat mendengarkan musik dan suara karena gelombang bunyi merambat dari udara hingga ke telinga. Kemudian yang kedua ada gelombang elektromagnetik. Gelombang ini tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya adalah gelombang cahaya. Selanjutnya adalah jenis gelombang berdasarkan arah rambatnya. Yang pertama ada gelombang longitudinal, di mana gelombang ini arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Dalam satu gelombang longitudinal terdiri dari satu regangan dan satu rapatan. Contohnya adalah gelombang suara di udara. Selanjutnya adalah gelombang transversal, di mana gelombang ini arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya yaitu gelombang tali. Ketika tali digerakkan ke atas dan ke bawah, arah geraknya tegak lurus dengan arah gerakan gelombang. Selanjutnya ada komponen gelombang transversal. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya. Komponennya ada yang pertama puncak gelombang atau yang disebut dengan gunung adalah titik tertinggi dari gelombang, kemudian dasar gelombang atau lembah adalah titik dasar atau yang terendah di suatu gelombang, kemudian ada bukit gelombang adalah bagian gelombang yang menyerupai gunung dengan titik yang tertinggi dan puncak dari gelombang. Kemudian ada panjang gelombang, yaitu jarak antara dua puncak atau bisa juga dengan dua lembah atau dengan adanya satu bukit dan satu lembah. Kemudian ada amplitudo. Amplitudo adalah simpangan yang terjauh dari garis keseimbangan. Kemudian ada periode, yaitu waktu yang diperlukan untuk bisa menempuh jarak dua puncak atau dua lembah yang berurutan, atau lebih gampangnya bisa disebut kalau waktu yang diperlukan untuk membentuk suatu gelombang. Selanjutnya ada komponen gelombang longitudinal, di mana gelombang longitudinal ini adalah arah getarannya sejajar dengan arah rambatnya. Komponennya ada rapatan, yaitu daerah sepanjang gelombang yang memiliki rapatan atau tekanan molekul yang lebih tinggi. Kemudian ada renggangan, yaitu daerah yang sepanjang gelombangnya memiliki rapatan lebih rendah. Kemudian ada panjang satu gelombang, yaitu jarak antara dua buah rapatan atau antara dua buah renggangan yang saling berdekatan. Nah, dari gelombang tersebut dapat dihitung nih cepat rambat gelombang atau yang dilambangkan dengan V kecil. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang setiap satuan waktu. Pada kecepatan rambat gelombang perlu diketahui, yang pertama ada panjang gelombang atau lambda dalam satuan meter dan frekuensi atau periode. Rumus cepat lambat gelombang yaitu cepat rambat gelombang sama dengan lambda dikali frekuensi atau lambda dibagi dengan periode. Berikut merupakan contoh soal diketahui dengan adanya gelombang seperti yang ada di gambar, kemudian ditanyakan tentukan jumlah gelombang, amplitude gelombang, periode gelombang, panjang gelombang, cepat rambat gelombang, dan jumlah gelombang dalam 2 menit. Jadi yang pertama mengenai jumlah gelombang. Satu gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Pada gambar tersebut terdapat 2 bukit dan 1 lembah, maka jumlah gelombangnya atau N kecil adalah 1,5 gelombang. Kemudian yang kedua ada amplitude gelombang. Amplitudo adalah simpangan maksimum dari titik keseimbangan, di mana dalam hal ini berarti amplitudenya adalah 2 cm atau 0,02 meter. Selanjutnya yaitu periode gelombang. Periode gelombang adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang, di mana satu gelombang tadi kan satu bukit dan satu lembah, maka dari itu periodenya adalah 1,5 second. Pertanyaan selanjutnya yaitu panjang gelombang. Jadi panjang gelombang adalah satu bukit dan satu lembah, maka ditunjukkan dengan titik A sampai ke titik C dengan panjang 24 cm atau 0,24 meter. Selanjutnya ada cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang tadi rumusnya dapat diketahui dari lambda atau panjang gelombang dibagi dengan periode.
Jadi panjang gelombangnya adalah 0,24 meter dibagi 1,5 second sama dengan 0,16 meter per second. Kemudian jumlah gelombang dalam 2 menit, yaitu T-nya ada 2 menit sama dengan 120 detik. Jumlah gelombangnya adalah T kecil dibagi T besar atau waktu dibagi dengan periode. Jadi waktunya adalah 120 second dibagi periodenya 1,5 second, dapatkan 80 gelombang dalam 2 menit. Terima kasih, selamat belajar.